Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Izinkan melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan, memaparkan dan menjelaskan terkait dengan moderasi beragama. Baik, ketika kita melihat atau mendengar kalimat moderasi beragama, maka kita teringat dengan negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang begitu majemuk, yang begitu kaya, baik dari sisi agama, suku, budaya, ras, maupun bahasa. Nah, kemajemukan ini yang membuat negara Indonesia itu menjadi sangat kuat jika dikelola dengan baik. Jika kekuatan Indonesia yang memiliki banyak agama, banyak budaya, suku dan bahasa tersebut tidak dikelola dengan baik, maka bisa saja kekuatan itu berpotensi akan menjadi sebuah konflik ketika kita tidak menjaga, tidak bisa merawatnya dengan baik. Nah, disinilah moderasi beragama itu hadir menjadi solusi, menjadi alternatif dalam menjaga sebuah kerukunan yang ada di dalam negara Indonesia itu sendiri. Menjaga dan memperkokoh bangsa Indonesia sendiri. Maka di sini sekali saya sampaikan bahwa moderasi beragama hadir menjadi solusi, menjadi alternatif atau jalan tengah untuk menjaga kerukunan dan kekokohan negara Indonesia itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama itu? Kalau kita melihat dari sisi arti, moderasi itu apa? Moderat itu apa? Yang kita pahami bahwa moderat itu adalah jalan tengah. Jalan tengah itu tidak pro ke kiri, tidak pro ke kanan, atau tidak ekstrem ke kanan, atau tidak ekstrem ke kiri. Maka di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah itu adalah waja'alnakum ummatan wasitatan. Dan Allah menjadikan umat Islam atau kalian sebagai manusia itu menjadi wasithah agar berperilaku adil. Artinya adil itu apa? Dia tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Atau dalam konteks agama misalnya, dia tidak menganggap agamanya dia paling baik di antara agama orang lain. Nah, di sini dikuatkan juga di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 tersebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Maka keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia itu sendiri, itu untuk apa? Lita'arafu, untuk kita saling mengenal, untuk kita saling mengenal bahwa ketika kita melihat misalkan di budaya orang Bali misalnya, dia menyembah di pura dan sebagainya, dan kita sebagai umat Islam menyembah di masjid. Nah, ketika kita sebagai umat Islam bahwa mereka sedang melakukan sembahyang atau beribadah di pura, maka kita akan kenal bahwa dia itu adalah orang non-Islam atau orang yang beragama Buddha atau Hindu. Sementara mereka ketika dia melihat kita beribadah di masjid, maka dia menganggap kita sebagai orang Islam dengan cara kita beribadah itu sendiri. Maka disinilah kebenaran itu tergantung bagaimana persepsi kita. Kalau saya menggambarkan dalam sebuah lingkaran, ada 3 lingkaran. Ketika kita melihat ketiga lingkaran itu dari depan, maka kita akan melihat lingkaran itu ada 3. 1, 2, 3. Ketika kita melihat lingkaran itu dari atas, maka kita akan melihat seperti satu lingkaran, tetapi di dalam lingkaran itu ada lingkaran-lingkaran kecil. Nah, tetapi ketika kita melihat 3 lingkaran itu dari sisi samping, maka kita akan melihat bukan lingkaran, tapi yang kita lihat itu adalah garis 3. Itu artinya apa? Kalau kita mendefinisikan dalam konteks moderasi beragama,
Tergantung kebenaran itu tergantung dari mana sisi kita melihatnya. Bahwa kebenaran dari setiap agama atau dari setiap keyakinan itu memiliki kebenaran tersendiri. Umat Islam meyakini dengan sholat dan sebagainya, ya, dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan agama orang lain. Dia punya kebenaran dalam beribadah dengan meyakinkan keyakinannya. Ya. Nah, artinya apa? Tergantung bagaimana persepsi kita memandang itu. Kita tidak menganggap bahwa agama kita, agama Islam misalnya, agama yang paling benar. Ya. Ataupun budaya yang ada di umat Islam atau budaya-budaya yang ada di desa kita tidak menganggap bahwa itu budaya paling benar. Tetapi di sisi lain adalah kita melihat sesuatu itu ada kebenaran dalam setiap keyakinan atau setiap budaya yang mereka anut. Nah, itu definisi dari sebuah moderasi beragama. Artinya kita tidak menyalahkan bagaimana mereka menyembah dan sebagainya. Maka ketika kita kelola ini dengan baik, maka akan timbul sebuah kerukunan, mengadakan toleransi dan sebagainya. Nah, apa sih prinsip dasar, ada prinsip moderasi beragama itu? Ada 5. Yang pertama tawazun, keseimbangan. Artinya seimbang. Kemudian yang kedua itu i'tidal, adil. Kalau kita melihat dari sisi prinsip. Kemudian wasitun atau tasamuh, atau artinya toleransi. Kita menghargai agama orang lain. Kita tidak mencemooh agama orang lain maupun cara beribadahnya orang lain. Ya. Kemudian syura musyawarah. Ya. Agamanya mereka dengan agamanya saya. Lakum dinukum waliyadin, agamanya kamu ya agamanya kamu. Bagaimana kamu menyembah dalam agama kamu ya silakan. Ya. Dan saya bagaimana saya menyembah dalam agama saya, begitu saya menyembah. Nah, itu adalah toleransi. Maka ketika itu sudah terjadi, ya, toleransi, saling menerima, saling menghargai, maka akan timbul rahmatan lil alamin, kasih sayang antar umat manusia atau umat beragama. Nah, adapun ya, apa tujuan terbentuknya moderasi beragama ini? Jadi tujuan terbentuknya moderasi agama ini adalah pertama menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak saling mengklaim bahwa agama si A, agama si B itu paling baik dan paling benar. Atau budaya si A, budaya si B paling bagus. Tidak. Ya, itu bukan tujuan, tetapi tujuannya itu adalah menjaga kerukunan. Yang kedua, meminimalisasi radikalisme. Ya, ketika kita saling menghargai, ya, saling menerima, maka itu akan mengurangi rasa radikalisme. Kemudian yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita, bangsa Indonesia. Ketika kita mengetahui bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman agama, keberagaman budaya, suku dan ras dan bahasa. Ya, maka ketika keberagaman itu kita hargai, ya, maka itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan yang terakhir adalah menjaga kemaslahatan umat. Nah, lalu kalau kita melihat dari ciri-ciri moderat itu seperti apa? Jadi, ciri-ciri pertama dari orang yang moderat itu adalah moderat dalam beragama itu adalah tidak fanatik atau tidak buta terhadap satu kelompok atau satu kaum. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah toleran dan menerima perbedaan, menghargai perbedaan. Ya. Kemudian yang lebih diutamakan itu adalah bukan pribadi, tetapi lebih mengutamakan santun dalam berkomunikasi. Kita saling menghargai, ya. Kita saling menghargai. Lalu sekarang bagaimana implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dari sisi kehidupan sosial, kehidupan dalam pendidikan, atau dalam media sosial. Dalam menjalani interaksi sosial misalnya menghormati hari raya agama lain. Nah, itu salah satu kehidupan sosial, interaksi sosial.
ketika umat Islam mengadakan hari raya, maka orang atau agama lain itu menghormati agama Islam. Begitu juga ketika agama lain sedang melaksanakan hari besar, ada hari raya, maka umat Islam juga harus menghargai itu, menghormati itu. Tadi, lakum dinukum waliyadin. Kemudian pendidikan. Bagaimana kita menanamkan modal pendidikan toleransi itu kepada generasi atau anak-anak kita yang masih dini. Agar apa? Agar tidak terjadi fanatisme nanti di kemudian hari. Itu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian terakhir, ini yang paling isu-isu yang paling berat itu adalah bagaimana kita itu menjaga media sosial. Ya, bagaimana cara itu berkomentar yang bijak. Kemudian bagaimana kita mengirim pesan, ya, agar orang yang membaca itu tidak mudah tersinggung dan sebagainya. Maka ketika kita melakukan hal ini, maka Indonesia yang begitu banyak, begitu beragam, baik dari sisi agama, suku, maupun bahasa, akan terasa rukun, damai, tentram. Baik, inilah sekilas tentang bagaimana menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan kita. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.